Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita tetap sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membacakan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Maka dari itu, keluarkan buku paket PKN kelas 12 SMA di rumah. Sebelum menginjak lebih jauh, mari kita kilas balik terlebih dahulu dengan materi pembelajaran pada minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu, Ibu telah menjelaskan mengenai hakikat perlindungan hukum. Menurut Andi Hamzah, hakikat perlindungan hukum ini untuk menjamin keamanan dan keadilan di masyarakat Indonesia ini. Sehingga masyarakat Indonesia ini mempunyai rasa dilindungi oleh supremasi hukum yang ada di Indonesia, baik itu undang-undang dasar, undang-undang yang berdasarkan Pancasila. Nah, pada minggu kemarin kita telah mempelajari betapa pentingnya perlindungan hukum untuk ditegakkan di Indonesia ini. Yang pertama, fungsinya untuk tegaknya supremasi hukum, yang kedua untuk tegaknya keadilan hukum, dan ketiga untuk menjamin keadilan bagi masyarakat Indonesia. Nah, dalam poin 3 ini terdapat korelasi dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Pada hari ini kita akan mengetahui lembaga hukum apa saja yang ada di Indonesia ini. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, serta tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, memasuki materi pembelajaran pada kali ini, Ibu menggunakan model pembelajaran mind map, di mana kita dapat mengetahui lembaga hukum apa saja yang ada di Indonesia. Nah, dalam mind map ini kita bisa mengetahui lembaga hukum ini ada 5, yakni yang pertama ada polisi, ada advokat, yang keempat ada jaksa, yang kelima ada Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Lembaga Kepolisian Republik Indonesia ini berperan untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, pasti kita sudah tidak asing lagi dengan polisi karena kita sering melihat polisi di lingkungan sekitar. Entah itu sedang mengamankan lalu lintas ataupun sedang menyita surat-surat izin mengemudi maupun surat tanda nomor kendaraan bermotor. Nah, pasti kita sudah tidak asing lagi dengan polisi. Sebenarnya peranan lembaga hukum Kepolisian Republik Indonesia ini sudah diatur dalam pasal 16 nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Maka dari itu, dalam menjalankan tugasnya, lembaga kepolisian ini harus tetap sesuai dengan undang-undang yang ada. Nah, peranan lembaga Kepolisian Republik Indonesia ini, yang pertama ada menyita surat-surat seperti surat izin mengemudi atau surat tanda nomor kendaraan bermotor. Yang kedua ada melakukan penggeledahan atau melakukan penyidikan. Seringkali kita melihat di berita televisi ataupun media ketika seorang polisi dengan tim polisinya sedang melakukan suatu pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang ada di Indonesia ini, misalnya kasus pembunuhan. Nah, dalam hal ini polisi juga tidak bekerja sendiri, namun ia juga melibatkan lembaga lain, misalnya lembaga forensik seperti itu. Dan kita juga sering melihat bahwasanya polisi ini menggeledah bukti-bukti yang ada untuk melakukan penjatuhan hukum kepada tersangka seperti itu.
Nah, yang kedua ada jaksa. Jaksa ini apabila kita sering bermain ke persidangan, kita tidak asing lagi dengan jaksa. Jaksa ini berfungsi untuk menegakkan hukum seadil-adilnya, menjauhkan kita dari korupsi, nepotisme maupun pelanggaran hak asasi manusia. Dalam sistem kerjanya, seorang jaksa ini tidak bisa diintervensi oleh lembaga manapun, seperti lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Seorang jaksa harus bisa berdiri sendiri dan menegakkan hukum sesuai Pancasila. Nah, peran kejaksaan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Nah, sebenarnya peran kejaksaan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, Kejaksaan Republik Indonesia ini berfungsi untuk menghapuskan korupsi dan nepotisme, menghapuskan pelanggaran hak asasi manusia, dan juga mengadili seadil-adilnya sesuai dengan Pancasila. Maka dari itu, lembaga Kejaksaan Republik Indonesia ini tidak boleh ada intervensi dari lembaga manapun, dari lembaga yudikatif, legislatif maupun eksekutif, seperti itu. Nah, kejaksaan sendiri dikelompokkan ke dalam 3 bidang. Yang pertama bidang pidana, yang kedua bidang perdata, dan bidang peradilan tata usaha negara, dan bidang ketertiban umum. Dalam ketiga aspek ini, kejaksaan mempunyai tupoksinya masing-masing. Selanjutnya ada lembaga hukum hakim. Nah, hakim sendiri kalian pasti sudah mengetahui dengan gaya seorang hakim yang ada di pengadilan yang mempunyai ciri khas tersendiri. Seorang hakim ini berfungsi untuk mengatur jalannya peradilan dan juga menegakkan hukum seadil-adilnya kepada seorang tersangka, seperti itu. Nah, hakim sendiri dalam peranannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, hakim ini berfungsi untuk mengadili seadil-adilnya dan juga mengatur jalannya suatu persidangan, seperti itu. Hakim ini dibagi menjadi 3, yakni yang pertama Hakim Agung, yang kedua Hakim dalam Badan Peradilan Mahkamah Agung, dan yang ketiga Hakim Konstitusi. Ketiga aspek ini mempunyai tupoksi yang berbeda-beda sesuai dengan lembaga yang menaunginya. Ada lembaga hukum advokat. Nah, advokat ini berfungsi untuk mengayomi klien yang mempunyai masalah di pengadilan. Keberadaan advokat sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, di mana seorang advokat ini mempunyai syarat-syarat. Yang pertama harus warga negara Indonesia, yang kedua tidak mempunyai catatan hitam, yang ketiga mempunyai itikat baik dan perilaku yang baik, dan selanjutnya tercatat sebagai warga negara Indonesia dan juga lulusan dari sarjana hukum. Nah, advokat sendiri berfungsi untuk mengayomi seorang klien di pengadilan. Maka dari itu advokat bebas untuk mengemukakan pendapatnya dan mengemukakan kebenaran dari seorang klien itu. Nah, advokat sendiri harus mengayomi klien di pengadilan dengan menjamin kerahasiaan dokumen-dokumen yang dibawa ke pengadilan tersebut. Selanjutnya, advokat sendiri bebas mengemukakan pendapat-pendapatnya di muka umum, seperti itu. Nah, kewajiban advokat sendiri, advokat itu tidak boleh memandang seorang klien baik dari ras, agama, suku, sosial budaya, atau hal-hal horizontal yang lainnya. Maka seorang advokat ini harus mempunyai integritas yang tinggi. Nah, selanjutnya yang terakhir kita beranjak kepada lembaga hukum selanjutnya, yakni
Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, di mana kita sekarang ini sedang digembor-gemborkan dengan revisi undang-undang yang melemahkan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan adanya revisi undang-undang tersebut. Sehingga kemurnian seorang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugasnya dianggap tidak murni lagi karena adanya Dewan Penasehat. Jadi, ruang gerak seorang Komisi Pemberantasan Korupsi ini tidak mempunyai ruang gerak yang bebas karena adanya revisi undang-undang tersebut. Padahal seorang Komisi Pemberantasan Korupsi ini harus mempunyai akuntabilitas, proporsionalitas, kepastian hukum, keterbukaan umum, sehingga seorang Komisi Pemberantasan Korupsi ini harusnya mempunyai keterbukaan terhadap umum dan tidak bisa diganggu oleh seorang Dewan Penasehat tersebut. Nah, sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi ini berfungsi untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan kasus tindak pidana korupsi. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk menguak kasus korupsi dan juga mencegah tindakan-tindakan pidana korupsi yang akan dilakukan. Maka dari itu, revisi Undang-Undang Republik Indonesia tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ini sangat melemahkan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah memang Indonesia ini ingin menyimpan budaya korupsi ini? Tentu tidak, kan? Nah, maka dari itu kita sebagai masyarakat Indonesia harus terus kritis dan melihat peranan lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia, apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia atau tidak, apakah sudah diimplementasikan dengan baik atau tidak. Maka dari itu kita harus terus mengevaluasi apa saja kekurangan yang ada dalam peranan lembaga hukum tersebut. Terlebih lagi, baiknya kita terjun ke dalam lembaga tersebut untuk mengevaluasi serta memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam lembaga hukum tersebut. Nah, dari peranan lembaga hukum yang tadi telah dijelaskan oleh Ibu, di sini Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian berupa model pembelajaran Project Citizen. Project Citizen di sini kalian mengamati peranan lembaga hukum yang ada di daerah kalian masing-masing. Nah, boleh dipilih, boleh polisi, advokat, jaksa, Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun polisi. Nah, di sini Ibu ingin mencontohkan terlebih dahulu model pembelajaran Project Citizen pada hari ini. Di sini Ibu ingin mengambil sampel peranan lembaga penegak hukum polisi yang ada di daerah Cianjur. Mereka selain masker, apa lagi ini yang disita? yang kami sita adalah selain masker, alat-alat juga kesehatan juga yang dicuri, ada suntik, jarum suntik, ada juga tisu, ada juga handphone ATM yang bisa kita lihat. Modus operandi pencuriannya seperti apa? Modusnya yaitu mereka orang dalam yang tahu ada penyimpanan barang, dia jual. Pencurinya sengaja tidak menjual ke Cianjur, sengaja dijual ke wilayah Bogor untuk menghilangkan jejak. Dan mereka saat ditanya tidak ada yang mau tahu, tapi ada saksi-saksi yang mengatakan bahwa merekalah pelakunya dan mereka benar pengakuannya dari kita angkat dari mulai jual di apotek tersebut, mereka langsung berantai dari bawah.
Nah, dalam kasus ini, polisi berhasil mengungkap kasus penimbunan masker di masa pandemi corona ini. Nah, dengan adanya lembaga penegak hukum ini, kita bisa diberikan rasa aman karena polisi telah mengamankan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Selanjutnya, sebelum menutup pembelajaran, Ibu ingin memberikan kuis yang bisa diklik di link di bawah ini, serta dikumpulkan minggu depan. Baiklah, proses pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Sebelum ditutup, Ibu ingin menyimpulkan terlebih dahulu materi pembelajaran pada hari ini. Perlindungan hukum sangat penting ditegakkan di Indonesia, sehingga seorang individu di Indonesia bisa merasa dilindungi oleh hukum itu sendiri. Dan peranan lembaga penegak hukum harus berperan seadil-adilnya dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Peranan lembaga hukum tersendiri dibagi menjadi 5 aspek, yakni tadi polisi, advokat, jaksa, komisi pemberantasan korupsi, maupun hakim. Nah, kelima lembaga tersebut harus saling bahu-membahu untuk menegakkan keadilan di Indonesia. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.